Sungguh kehormatan bagi kami Pak Luhut bisa hadir di tengah dengan kita semuanya untuk memberikan beberapa pencerahan khususnya berkaitan dengan investasi. Kami hanya ingin laporan saja bahwa salah satu dari produk yang akan memberikan nilai tambah kita semuanya adalah produk-produk hasil inovasi yang itu berasal dari perguruan tinggi kebanyakan. Dan tentu ini adalah sumber dari adanya banyak investasi. Kami juga ingin laporkan Pak Luhut bahwa vaksin merah putih yang digagas oleh Universitas Airlangga sesungguhnya juga sudah menarik perhatian untuk adanya investasi yang luar biasa. Sehingga kawan-kawan biotis ini harus berinvestasi sampai dengan 2,1 triliun Pak untuk bisa nanti memproduksi vaksin merah putih. Artinya kreasi-kreasi ini kemudian ditangkap oleh investor dan investor kemudian mau menanamkan uangnya. Tentu kita berharap iklim investasi ini akan terus membaik karena investasi itu adalah program jangka sangat panjang, bukan hanya 32 tahun gitu kan, tapi puluhan tahun, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Dan tentu ini membutuhkan suasana yang sangat kondusif dan itu harus diterminkan dari berjalannya berbagai macam sistem yang kita semua punya. Sehingga orang berinvestasi itu bukan karena menterinya Pak Luhut gitu kan, tetapi karena Indonesia memang pantas untuk menerima banyak investasi. Dan menurut saya ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Saya yakin Universitas Airlangga akan juga terus berkontribusi untuk bisa mendorong terciptanya banyak investasi-investasi khususnya pasca pandemi ini di Indonesia dengan kreasi-kreasi dari putra-putri para kesatria-kesatria Airlangga yang sangat-sangat hebat. Universitas Airlangga excellent with morality. Unair, Unair, Unair. Terima kasih Pak Luhut dan mohon pencerahannya untuk kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan aja misalnya bahwa tadi Pak Luhut sudah menyampaikan banyak hal. Kita sebenarnya masih punya persoalan yang di mana-mana selalu ada, yakni masalah kemiskinan. Kan? Ini masalah kita semua Pak Luhut dan Profesor Mati yang tentu ini juga akan menjadi bagian dari program pemerintah. Salah satu dari akar terjadinya kemiskinan adalah masih banyaknya pengangguran. Banyak faktor nanti akan menyebabkan kenapa pengangguran masih cukup banyak. Kita semua mesti ingat bahwa banyak orang katanya sebenarnya banyak peluang kerja, tapi yang mengisi itu yang tidak match dengan kesempatan yang ada, katanya begitu. Tetapi intinya adalah bahwa salah satu dari sumber yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan kesempatan kerja ini adalah adanya investasi. Ketika Pak Jenderal Luhut berada pada posisi sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, saya nggak tahu mungkin ditambah lagi apalagi investasi, kemaritiman dan lain-lain. Pak Luhut ini kan luar biasa ya luar biasa, semuanya bisa. Ini jenderal itu begitu, jenderal itu begitu. Pangkat jenderal itu kalau di sini profesor Pak, para dekan gitu kan, jadi mestinya profesor itu juga harus lintas berbagai macam hal, ngerti whole genome gitu kan. Ya, saya juga kadang-kadang ngerti Pak, ekonomi kok kadang-kadang ngerti whole genome, ngerti beta, ngerti alfa dan seterusnya, kadang-kadang juga wah luar biasa. Investasi menjadi salah satu kunci yang menurut saya penting untuk bisa mengatasi pengangguran ini. Tentu oleh karena itu menjadi tugas yang sangat berat bagi Pak Menko gitu kan, untuk bisa terus mendorong investasi. Dan satu kata yang tadi sering disampaikan oleh Pak Luhut adalah bahwa orang itu akan mau investasi manakala kita dipercaya. Kita akan bisa dipercaya manakala kondusivitas di negeri ini terjaga. Kehidupan kita guyup, rukun, dan seterusnya. Jadi Bapak Jenderal Luhut berikan paparan dengan 5 kesimpulan dan saran. Saya ringkas menjadi bahwa kalau kita berbicara Indonesia Merdeka 2045, kita ingin meningkatkan income, berarti kita bicara bagaimana kita meningkatkan produksi. Kita meningkatkan produksi,
kita mempunyai unsur yang lengkap. Satu, yang berbicara tentang material. Kedua, berkaitan dengan labor. Ketiga, berkaitan dengan energi. Keempat, berkaitan dengan capital. Dan kelima, berkaitan dengan teknologi. Berbicara tentang material, tadi Pak Jenderal sudah memaparkan. Kita berbicara tentang potensi pertanian luar biasa. Pertambangan, sekarang ini kita bicara tentang masalah boksit, nikel, ya, dan beberapa potensi material lainnya yang ternyata mempunyai prospek yang luar biasa ke depan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana material yang luar biasa ini harus mempunyai proses hilirisasi yang matang dan terpadu. Kedua, yang berkaitan dengan labor. Tadi sudah bicarakan bagaimana strategi kita ke depan. Salah satunya mendesain kemampuan kuantitatif, ya, salah satu terkait dengan masalah bisa matematik. Maka harapan kita kepada generasi muda, bagaimana mengoptimalkan, ya, desain pendidikan kita untuk bisa mencapai harapan tentang masalah labor ini. Kita sepakat bahwa ada pendidikan vokasional, ada pendidikan akademik, ada profesi, dan yang lainnya. Yang ini adalah suatu desain pendidikan yang untuk mendukung pencapaian labor. Ketiga, yang berkaitan dengan energi. Saya sepakat dengan Bapak Jenderal bahwa kita mempunyai potensi luar biasa. Kita sudah mencoba untuk menurunkan, ya, dengan bagaimana penggunaan ke depan kali berkaitan dengan masalah lingkungan. Terkait dengan energi yang terbarukan yang sangat besar untuk kita optimalkan untuk pengembangan industri kita. Industri terbarukan selain itu adalah tentang solar cell. Pak Jenderal mau mengoptimalkan itu. Nah, itulah makanya berkaitan dengan energi, peta energi kita memang harus segera kita benahi, Pak Jenderal. Terkait dengan geothermal, sudah proven teknologinya, sudah sebagian dioptimalkan, dan sekarang ini bagaimana bisa memanfaatkan mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan sampai Nusa Tenggara ini bisa kita manfaatkan secara baik. Berkaitan dengan capital, meskipun tidak ada persoalan, tetapi terkait dengan aliran modal, kepercayaan Indonesia ini menjadi suatu kunci. Tadi Pak Jenderal dan Pak Rektor mencatat trust itu menjadi suatu hal yang sangat baik. Makanya kaitan dengan ini, beberapa lembaga internasional terkait dengan Indonesia pada beberapa negara selama pandemi ini downgrade Indonesia tetap kondisi outlooknya adalah stable. Saya pikir sangat bagus momentum ini menjelaskan apa sih Indonesia itu ke depan. Oleh tim yang menyusun paparan saya ini, itu mengambil judul penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju. Bagian terakhir ini menurut saya sangat penting kita ketahui, karena banyak sekali pengamat-pengamat kita atau ekonom-ekonom kita tidak menyadari telah terjadi transformasi kita dari commodity base kepada value added base. Yang itu pada tahun lalu berdampak kepada ekonomi kita bisa bertahan dari terjangan COVID-19 itu atau Delta varian khususnya waktu itu. Saya nanti akan berikan gambaran pada Anda sekalian. Saya ingin nyampaikan bahwa terutama pada anak-anak muda, karena saya akan mencoba memberikan secara komprehensif apa yang terjadi di Indonesia dengan data-data yang nanti Anda bisa verified. Visi Indonesia keluar menjadi negara maju sebelum 2045. Jadi saya minta pada tim di kantor saya itu ada hampir 20 orang anak-anak muda yang berbagai macam latar belakang pendidikan yang saya rekrut, yang membantu saya mendesain atau mengeksekusi banyak program-program dari pemerintah. Sebelum pandemi dibutuhkan, pertumbuhan ekonomi kita 5,7% untuk dapat menjadi negara maju pada tahun 2045. Itu skenarionya. Tapi dalam perjalanan ini kami melihat, kami exercise dengan tadi hilirisasi, dengan efisiensi, dengan banyak lagi faktor yang kita buat itu akan membuat ternyata percepatan bisa cepat. Jadi kita jangan membuang waktu kita untuk ribut-ribut sendiri, padahal banyak yang kita bisa capai. Nah, tim meramalkan pertumbuhan ekonomi, ya kalau ada di sini, rata-rata itu akan seperti ini. Jadi Anda lihat, jadi 5,7% terus akan naik ini.
Kita bermimpi terus itu bisa jalan, dan angka ini sangat dimungkinkan terjadi. Saya minta nanti teman-teman, adik-adik yang dari bidang ekonomi, makro dan mikro bisa lihat ini. Karena ini perlu Anda exercise, dan saya juga nanti ingin mengundang untuk Pak Rektor, kalau bisa beberapa adik-adik mahasiswa mungkin pasca sarjana, untuk melihat industrialisasi yang sedang jalan di beberapa kabupaten di Indonesia sekarang. Ada 7 industrialisasi, integrated industry, yang pegawainya itu rata-rata paling sedikit 20.000 sampai 55.000 sekarang. Dan itu masalah kita sendiri lagi. Ya. Kemudian pasca pandemi COVID-19 ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan peradaban dalam berbagai aspek, sosial, ekonomi, dan bidang teknologi. Kalau kita lihat ini masalah-masalah kita yang sekarang kita hadapi. Jadi COVID ini sebenarnya membuat kita tertantang dan membuat kita justru makin jadi tangguh. Saya akan ceritakan pada Anda akibatnya ini apa sekarang. Penggunaan produk-produk dalam negeri kita yang akan menciptakan lapangan kerja dan menciptakan juga teknologi baru, itu mulai tercipta. Itu yang saya ingin cerita. Saya mohon mungkin ada digest. Kedua, saya ingin masuk kepada apa dampak perang Ukraina dengan Rusia ini. Ini menjadi menarik untuk kita lihat, karena bagaimana Indonesia punya hubungan dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, dengan Uni Eropa, dengan Arab, yaitu Abu Dhabi dan juga Riyadh. Peta politik ini sangat penting, geopolitik ini sangat penting kita lihat dalam konteks ekonomi dunia nanti. Anda bisa lihat betapa sekarang harga komoditi naik. Salah satu yang paling gila itu adalah tadi nikel. Yang naik itu sampai 5 kali, sampai $100.000 per ton lebih. Yang kita nanti tunggu jam 2 sudah lewat di London. Apakah harga ini bisa nanti turun terjun bebas? Kenapa? Penghasil nikel ore terbesar di dunia adalah Indonesia. Ya, saya ulangi, penghasil nikel ore terbesar dunia adalah Indonesia, dan kita sudah masuk kepada downstream industry, dan kita sudah punya target pada tahun 2024 awal kita akan memproduksi lithium baterai MNC 811, the highest technology of lithium baterai. Dan kita jadi masuk dalam global supply chain daripada tadi lithium baterai. Sekarang kita baru masuk sampai iron steel. Iron steel sekarang kita mulai masuk pada kathode sampai pada kursor sampai nanti kepada lithium baterai. Jadi saya pikir bidang studi di UNER pun nanti Pak Rektor perlu dilihat ini kekuatan kita tadi dalam bidang tadi nikel ore, di bidang bauxite, di bidang tin, di bidang nanti copper. Karena kita sangat kuat di sini. Di samping tadi ada palm oil. Jadi teman-teman sekalian ini. Jadi kalau kita quote apa yang dikatakan Henry Kissinger itu sebenarnya ya America has no permanent friends or enemy, only interest. Jadi tidak ada teman atau musuh abadi. Yang ada adalah permanent interest. Nah, dalam konteks ini kita harus bisa menempatkan bagaimana interest kita menjadi nomor satu. Saya baru kemarin kembali dari Saudi. Saya bertemu dengan MBS, Muhammad bin Salman, Crown Prince, yang Anda mungkin tidak banyak tahu, saya sudah hampir 2 tahun itu WhatsAppan sama beliau. Ya, saya kan, dia raja, saya kan kecil. Saya hanya menteri biasa. Kami WhatsAppan. Dan dia mengundang saya pakai WhatsApp juga. Ya, dia mengundang saya pakai WhatsApp juga. Dan WhatsApp itu saya kasih Pak Presiden, Pak ini saya diundang gitu. Karena begitu pengennya dia cepat sekali berhubungan Indonesia, dan saya ketemu dia, yang mungkin Anda lihat ada fotonya sangat dia tidak pakai topi, tidak pakai dia peluk saya. Dia bilang kita harus berteman dengan Indonesia. Kita tidak mau kehilangan peluang untuk berteman dengan Indonesia. Sehingga adik-adik mahasiswa, kemarin saya sudah terus Zoom call dengan
menteri-menterinya dan di bawah menteri-menterinya. Dan sekarang kami sudah buat task force 4 kelompok untuk bekerja tadi mengenai ibu kota baru, mengenai tadi sovereign wealth fund, tadi mengenai pada supply energi, tadi menyangkut pada pembangunan rumah Mekah di mana, di Mekah, rumah Mekah Indonesia di Mekah, itu semua jalan. Apa yang saya mau katakan, terjadi pergeseran ke dunia itu. Oh, ini beliau peluk saya waktu saya selesai. Ini Raja Saudi mau menunjukkan kepada Anda sekalian bahwa lintas perbedaan suku, agama, ras, pangkat, jabatan, agama itu terbypass karena perkawanan, karena kepentingan. Saya ulangi, karena kepentingan. Dan beliau sangat hormat sekali pada Presiden Joko Widodo, itu harus garis bawahi. Karena berkali-kali dia bilang sama saya, General Luhut, please convey my message to my brother Presiden Widodo. Berkali-kali disampaikan itu. Begitu saya sampai di Jakarta tanggal Jumat saya sampai ya. Sabtu beliau sudah WhatsApp saya. Jadi apa yang saya katakan, Indonesia itu penting. Jadi Anda semua harus tahu bahwa kita ini penting. Repotnya kita nggak tahu bahwa negara kita itu sakti. Kita tahu kita seperti gini. Jangan, Anda nggak pernah. Saya nggak pernah bicara itu sama mereka tuh seperti ini, enggak. Sama Amerika tuh saya ngomong kenceng-kenceng aja. Saya bilang kalian banyak ngomong aja, saya bilang gitu. Ya, saya bicara sama mereka dalam konteks saya bersahabat. Saya bilang, kalian nggak bisa lagi melihat Indonesia 10 tahun yang lalu. Indonesia today is much different than 10 years ago. Indonesia transformed to be the modern country. Indonesia much more efficient. Saya bilang much more efficient than 7-10 years ago. I promise you, saya bilang sama dia. Nanti saya tunjukin data-data itu. Nah, di hadapan berbagai tantangan para pasca pandemi tadi, berbagai pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, saya ingin nyampaikan ini pada Anda. Supaya Anda sebagai mahasiswa-mahasiswa yang tentu masuk di UNER yang tidak mudah, pasti mahasiswa yang pintar-pintar. Tapi pintar tidak cukup kalau Anda tidak punya hati. Hati ini yang penting. Jangan Anda menjadi bagian daripada kolaborasi-kolaborasi yang membuat tidak efisien negeri ini. Tadi saya baru dari Pelindo. Pelindo pergi sana hanya cek satu aja, bagaimana digitalisasi kita jalan. Sekarang itu pekerjaan 3 hari bisa 1 hari. Pekerjaan 2 hari bisa 1 hari. Cost efisiensinya itu hampir 1,75 miliar per satu item tadi itu. Itu kita kerjakan sejak 3 tahun terakhir ini. Saya datang ke situ 3 tahun yang lalu. Apa? Check, recheck, and check again. Kalau kita lakukan terhadap sistem yang sudah kita bangun, itu akan bisa membuat kita lebih bagus. Nah, saya ingin sampai pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat, saya kira COVID ini, next slide, ini semua membaik. Jadi kita nasional maupun Jawa. Kemudian kalau kita lihat juga semua provinsi di Jawa, Bali, sudah kasusnya, next slide, sudah mulai menurun. Ini saya kira di mana? Jawa, Bali, ini sudah semua menurun. Ini Bali sudah sangat rendah. Jawa Timur juga saya kira sudah cukup bagus. Jadi kita super hati-hati, yes, tapi saya kira jangan terlalu paranoid juga. Asal kita tadi jaga kesehatan, olahraga, vaksin 1, 2, 3 booster, saya kira rileks saja, enggak usah terlalu khawatir berlebihan. Ya dekat-dekat sedikit silakan, enggak apa-apa. Asal cuci tangan, baik, pakai maskernya gitu. Sekali-sekali buka masker juga enggak apa-apa gitu. Jadi enggak usah terlalu berlebihan seperti waktu yang lalu. Kenapa itu tingkat vaksinasi yang tinggi juga kalau kita lihat lebih dari 90% suntikan dosis pertama dan lebih dari 70% dosis kedua. Teman-teman sekalian, penanganan COVID-19 adalah one of the most complicated problem ever facing by this world. Semua negara ngadepin sangat kompleks masalah ini. Tapi dari semua negara yang dianggap oleh mereka, yang termasuk paling sukses di Indonesia, apa poin saya?
Poin saya teman-teman adik-adik semua, bangsa ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kalau kita kompak. Tapi kalau kita terpecah-pecah, berpikir sana, kritik sana, ribut sini, ya kita mati sama kita sendiri. Padahal tidak ada yang perlu diributkan. Presidennya sangat care kok, presidennya tidak korupsi kok, presidennya nggak ada bisnis, anak istrinya nggak ada bisnis, ya sudah biarin aja jalan. Kita tinggal awasin aja, tapi jangan kita berkelahi sendiri. Karena orang kemana saya pergi, Crown Prince Muhammad bin Salman, Crown Prince Muhammad bin Zayed, semua ngomong yang sama ke saya. Dia bilang, Jenderal, bagaimana kalian bisa buat itu? Kok hebat gitu. Ada negara tetangga kita yang tadinya dikte kita, lockdown kita, sekarang nanya, bagaimana kalian hebat nanganin itu? Semua teman-teman kita tanganin, adik-adik semua, karena terintegrasi. TNI, Polri, Pemda, ini tanya Pak Wali Kota, Pak Bambang, ini Pak Bambang, ada Pak Pangdam Kapolda. Nanti Anda tanya kenapa Pangdam Kapolda ikut? Ini buah daripada nanganin COVID-19 ini. Karena mereka tadi cerita lapor sama saya apa di Jawa Timur. Kalau enggak mana pernah dia akan ikut saya sini. Karena aku udah pensiunan. Kemudian pengendalian COVID itu mendorong pemulihan aktivitas ekonomi dengan cepat. Kalau kita lihat sini, jadi sudah jalan semua. Anda bisa lihat. Saya kira kalau ekonomi bisa lihat data-data ini. Peningkatan pengeluaran retail juga naik bagus. Kemudian manufacturing juga kita kelihatan yang kiri bawah. Kemudian realisasi investasi juga tumbuh 2 digit, double digit. Tidak banyak negara ini. Masih banyak, mohon maaf sekali lagi, pengamat-pengamat ekonomi itu masih berpikir jadul. Tidak melihat terjadi something behind this. Pertumbuhan ekonomi rebound disertai kondisi makroekonomi yang stabil di tengah gejolak keuangan global. Kita masih steady. Inflasi kita masih 2, sekian persen. Negara lain sudah sampai 7, 8, 9%, ada yang double digit malah. Kenapa itu bisa? Karena kemampuan pemerintah mengendalikan. Bahwa apakah ini bisa terus begini dengan gejolak dunia? Tentu tidak. Tentu akan terjadi variasi, tapi itu masalah global. Kemudian kita sekarang masuk pada transformasi ekonomi, hilirisasi industri. Ini yang saya minta penting buat Anda. Buat kita semua. Sekarang, dulu ekonomi kita itu 70-75% ada di Jawa Sumatera. Sekarang itu sudah mulai terpisah sih. Sudah mulai masuk Indonesia Timur ini. Ada 7 sekarang seperti ini. Integrated industri di daerah kawasan Indonesia Timur dan 1 di mana? Di Bintan. Semua itu tadi hilirisasi. Tapi baru 1 item. Apa namanya? Nikel ore. Sini ada boksit 1. Kita mau masuk tin di sini. Karena tin kita kaya. Tin ada dalamnya rare earth. Jadi saya kira bagaimana ekstrak rare earth dari tin. Sehingga kita jangan tergantung satu negara saja. Hilirisasi nikel ini baru fokus pada besi baja, sudah produksi. Ini kalau Anda lihat versi ini sudah kita produksi nih, proses ini. Ini sudah jalan nih, mulai dari nikel ore sampai kepada sulfide, sampai kepada baterai precursor, kathode, sampai sekarang sampai pada recycling ini. Recycling ini sedang groundbreaking, ya ini. Nah dampak dari ini, teman-teman sekalian. Anda lihat tahun 2014, kita punya ekspor iron steel itu 1,1 miliar dolar. Tahun lalu, 2021, hampir 21 miliar dolar. Ini punya dampak luar biasa pada ketahanan ekonomi kita, kepada current account deficit, kepada tadi mengenai ekspor kita dan seterusnya. Nah kalau Anda lihat, next slide, ini dampaknya tahun lalu, adalah ekspor kita tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, 232 miliar dolar. 232 billion US dollar. Dan tahun ini iron steel kita hitung akan bisa kira-kira dekat di 30 miliar dolar. Penambahan HPAL, penambahan lagi kursor, penambahan ini, ekspor kita itu mungkin akan sampai kepada 32-33 miliar dolar. Penambahan harga komoditi segala macam, ekspor kita tahun ini bisa dekat dengan 270 miliar dolar.
Sehingga kalau kita bermimpi untuk 230 kita punya ekspor 400 miliar dolar, itu bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Nah, kalau orang bilang kita Cina dikendalikan Cina, trade deficit kita dengan Cina itu adalah 27 miliar dolar roughly. Tahun lalu trade deficit kita less than 2 billion US dollar. Anda cari Google negara mana di dunia yang trade defisitnya dengan Cina single digit. Indonesia ya. Jadi kalau saya bilang kita semua harus bangga kepada bangsa kita. Jangan kita cerca-cerca yang tidak tahu. Ini data ini, Anda cari ini pasti datanya. Saya mohon nanti tim ekonominya Erlangga turun lihat ini, angka ini. Dan tahun ini kita dengan Cina akan trade-nya surplus. Kemudian peningkatan investasi asing dan ekspor terjadi di daerah melakukan hilirisasi industri. Kalau kita lihat ini semua naik. Jadi data-data ekonomi itu di daerah-daerah yang tadinya ekonominya rendah sekali sekarang naik. Dan yang tanpa kita sadari adalah pendidikan membaik di daerah itu. Kenapa kita bangun politeknik? Kita bangun politeknik, kita baru tahu 6 tahun yang lalu waktu saya bangun politeknik 5 tahun yang lalu di mana Morowali. Itu yang masuk di politeknik tidak ada orang Kendari. Yang ada dari ujung Pandang, dari Manado, dari mana-mana. Kenapa tidak ada? Ya matematiknya rendah, mungkin 7 kali 7, 77. Karena SMA-nya tidak bagus, gurunya nggak bagus. Sekarang kita perbaikin. Kita cari solusi, kita nggak usah berkelahi terhadap masalah itu. Tapi cari solusinya. Sekarang kita buat 5 politeknik seperti itu, di semua industri yang ada ini. Saya berharap nanti dari UNER juga mau voluntarily untuk menjadi guru di sana, dibayar bagus kok oleh itu politeknik situ Pak. Ya karena duitnya dari perusahaan juga, mereka juga mau supaya orang daerah menggantikan pegawai-pegawai dari luar yang harganya kosnya lebih mahal daripada pakai dalam negeri. Industrialisasi terjadi di Provinsi Morowali, Halmahera Tengah, saya kira kelihatan ini sekarang jadi lebih kompleks ekonominya kita. Kemudian indikasi perbaikan tingkat kesejahteraan juga kita lihat next slide, itu juga berubah, membaik semua nih data-datanya. Akibat dalam kondisi pandemi. Kemudian sekarang yang saya pengen lihat adalah satu peluang lagi. Kita membuat apa yang kita sebut integrated green integrated industry di Kaltara. Next slide. Ini satu project, mega project yang sekarang sejalan, yang kemarin juga saya ajak teman-teman dari Abu Dhabi dan Dubai, dari Abu Dhabi dan juga dari Riyadh untuk masuk di sini dan juga Amerika. Apa yang akan kita bangun di sana? Sekarang sedang jalan pembangunan petrochemical, electrical alumina, steel, new energy baterai. New energy baterai ini kita akan bisa menghasilkan, memproduksi sampai 3 juta mobil 1 tahun. Mobil elektrik. Gak ada yang ngalahin kita. Kenapa tidak ngalahin kita? Karena kita pakai green energy, cost kita mungkin 5 sen per kilowatt hour. Anda pergi di Cina itu 10-12 sen per kilowatt hour. Anda di Jepang lebih mahal lagi. Transportation cost kita lebih murah, kita mungkin $3 karena di daerah Indonesia sendiri bawa raw materialnya. Mereka bawa dari Indonesia itu bisa $15. Jadi dari segi manapun kita nggak akan bisa kalah. Yang penting kita damai, kita kompak, ini pasti kita semua bisa dibuat. Dan ini menciptakan lapangan kerja lebih dari 100.000 orang. Dan itu akan membuat ekspor impor kita tinggi sekali. Jumlah investasinya 132 miliar dolar. Dan waktu MBS tanya saya, dia bilang, General Laut, mana saya boleh masuk? Saya bilang, terserah His Highness. Kalau uangnya kami tidak terlalu masalah, karena ini kami buat semua B2B. Jadi tapi kalau yang mulia Raja mau, saya bilang, ini baterai itu. Saya bilang, oke, dia perintah, pokoknya kita harus masuk lithium baterai. Pokoknya kalau Raja itu merintah gitu ya. Kalau Pak Jokowi saya nggak pernah lihat begitu. Ini dia bilang, saya bilang, saya mau itu masuk ke situ. Itu menterinya itu langsung, saya nggak tahu berapa kali pertemuan kita. Sekarang saya pergi, ada deputi saya terlambat datang karena dia masih berkontak dengan Riyadh. Jadi satu cara kerja yang perlu kita contoh juga. Nah kalau ini terjadi semua, maka apa yang kita lihat di sini?
Modelingnya ini kita akan lihat mulai naik 2024 terus ke depan. Sampai 2030. Ini akan terus ekspor kita akan naik. Ini dari mulai petrochemical, ada tadi petrochemical, baterai, silikon, iron and steel, elektronik, alumina dan lain-lain. Semua akan kita lahirkan nih. Ini akan membuat ini naik. Dan ini peluang buat Anda untuk cari teknologi tadi kerja sini. Teknologi, finance, hukum, lingkungan. Saya kira Pak Rektor perlu lihat ini. Nah, estimasi tersebut belum mempertimbangkan yang terjadi lagi. Kita ini kan baru ini. Iron Steel, baru ini. Saya laporkan kemarin pada His Highness, saya bilang, His Highness ini bisa 100 miliar dolar. Apa itu ini semua? Dan saya berharap Saudi masuk di sini. Jadi kalau saya katakan tadi 400 miliar dolar ekspor kita lebih pada tahun 2030, bukan angka yang dikarang-karang, memang terlihat dari sini. Dan kalau kita lihat sini semua, kita akan lari pada semikonduktor. Jadi semikonduktor ini tadi Pak Rektor, ini akan masuk kita. Kemarin sudah dengan Taiwan. Kenapa? Ya dia pengen datang ke Indonesia, si Choi-nya. Hari ini kami Zoom call lagi dari sini. Minggu depan dia datang lagi. Dan mereka sudah siap untuk masuk ke Indonesia. Kenapa? Kita punya semua, kita punya silika, raw materialnya. Jadi di sini di Jawa Timur kaya dengan itu. Transformasi ekonomi, meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi. Itu tadi industrialisasi, saya masuk sekarang sistem terintegrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui produk dalam negeri. Tadi Pak Wali Kota sudah lihat ini. Bagaimana dengan sistem ini semua membuat kita jadi hebat. Ini tadi misalnya contoh, kita lihat Indonesia, kita pembanding India dengan Amerika. Kalau Anda lihat kita punya ini baru 152.000 item. Anda lihat India 5 juta, Anda lihat Amerika 11 juta. Penyedia kita baru 720, ini penyedia sudah 2,5. Ini UMKM 11.000. Dan kalau ini kita bisa tingkatkan semua, maka kita akan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Pemerintah punya program itu 1.200 triliun per tahun untuk government procurement. Dan 535 triliun hampir bagi rata itu di pusat dan daerah. Sekarang kita bilang bahwa 400 triliun tahun ini harus dibelanjakan melalui e-katalog. Nah, dengan e-katalog ini, tadi sudah lapor sama Pak Rektor, maka nanti universitas juga bisa membuat masuk dalam apa yang disebut challenge tender. Challenge tender tadi, orang yang kita challenge untuk membangun misalnya ini, desainnya gimana, kriterianya dibuat, diuji oleh para ahlinya. Kalau dianggap lulus, nanti kita kasih sebagai pilot project, pemerintah ngongkosin, kemudian dia produksi, masukkan e-katalog. Itu akan menciptakan lapangan kerja jutaan dan akan menciptakan juga tadi inovasi-inovasi baru. Dan ini tiap tahun itu 400 triliun. Sama dengan 32 miliar dolar. Dan angka itu tiap tahun akan meningkat. Jadi buat saya kira universitas ini menjadi peluang juga nanti ilmu-ilmu yang perlu dikembangkan itu tadi supaya kita bisa memanfaatkan itu semua. Sistem informasi mineral juga semua kita bikin dengan digitalize, Simbara. Ini akan berdampak pada penerimaan negara lagi. Jadi semua terintegrasi mulai dari IUP ini dia produksi, dia akan masuk nanti ke dalam negeri berapa, dia ekspor berapa, nanti kita lihat di Kementerian Perdagangan, kita lihat di bea cukai, angka itu harus sama. Sehingga orang tidak bisa maling lagi. Jadi akan sekaligus memberantas korupsi dan sekaligus juga menambah penerimaan negara. Nah, di sini mengenai IT, saya pikir juga UNER perlu juga memperbaiki diri. UNER sudah leading sekarang dalam pembuatan vaksin, saya kira juga bisa leading nanti dalam bidang ini. Peningkatan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan dan penerapan ekosistem logistik. Kita ada 11 pelabuhan secara nasional. Kita buat terintegrasi semua ini. Digitalize.
Tadi sudah saya singgung awal, dari 3 hari sekarang bisa jadi 1 hari, dari 2 hari bisa jadi 1 hari, dan angka itu sangat besar. Dan kita sekarang mulai bersaing dengan negara tetangga kita. Nah, kalau kita bisa bersaing, ya kita sudah tambah hebat. Singapura itu dia punya kargo itu 16 juta teus per tahun. Kita punya kargo di Indonesia itu 17 juta teus per tahun. Kontribusi Singapura itu dari kita kira-kira 2,3 juta teus per tahun. Sekarang kenapa kita nggak bikin direct call dari kita? Direct call dari kita kan bisa turun. Tadi saya bilang sama dirutnya Pelindo, kau harus bikin itu. Ini perlu Pak, perubahan gini-gini, kita pelajarin, buat, bikin studinya. Jadi semua kita lakukan berbasis studi. Kalau saya logika saya masuk, lalu saya ikuti dengan studi. Nah, dengan studi tadi kita tahu detail apa yang harus kita lakukan tadi. Kemudian investasi data center dan kabel laut akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Digital ekonomi kita ini akan sangat tumbuh nanti. Jadi kabel sekarang dari Amerika, Facebook atau apapun itu tidak melalui Singapura lagi. Jadi kami bilang langsung landed stationnya ada 6 di Indonesia. Ibu kota baru, Bali, Jakarta, Batam, Manado, ada 6. Semua masuk di sana. Dulu kita ke Singapura dulu, baru ke kita. Saya bilang, kenapain ke situ? Kita negara besar. Kenapa? Kita harus bangga sama negara kita. Ya, harus bangga sama negara kita. Akhirnya sekarang sepakat, gak ada lagi yang kita lewatin sana. Semua lewat Indonesia. Dari Indonesia di ke sana. Jadi saya titip pada kalian yang muda-muda, berpikirlah seperti itu. Jangan berpikir terlalu sempit. Berpikir tadi berkolaborasi dengan siapa saja. Transformasi ekonomi menghadapi tantangan iklim, saya kira juga ini penting untuk net zero emission 2060 atau lebih awal. Ini saya kira kita punya tadi, Anda bisa di slide, itu 437 gigawatt green energy, kita yang terbesar di dunia. Dan ini menghasilkan billion of dollars sepanjang masa. Karena orang akan meninggalkan fossil energy. Orang akan masuk di sini. Kita punya tadi forestry, kita punya tadi peatland, kita punya tadi mangrove. Mangrove itu 5 kali lebih besar kontribusi catchment karbonnya dari dari forestry, dari peatland. Kita terbesar mangrove di dunia. Kita punya program sekarang 600.000 hektar mangrove restoration untuk 3 tahun ke depan. Dan itu salah satu tema yang kita mainkan nanti di G20, di mana selama ini negara-negara maju itu hanya bicara aja. Pertama-tama saya dengar dulu, saya senang sekali. Well, we have $1 trillion hanging around, maybe we can take this and that. Wah, saya udah pikir-pikir, wah besok gua dapat duitnya gitu. Sampai hari ini PSR pun tak kelihatan. Jadi saya bilang sama teman-teman, enggak, kita tunjukin sama mereka bahwa we can do it. Dan kemarin waktu saya ketemu sama MBS, saya sampaikan, His Highness, you have a program 10 miliar pohon, 3 miliar pohon di Saudi, 7 miliar pohon di luar. Setuju nggak Anda kalau kita kawinkan dengan mangrove program? Karena saya jelaskan panjang lebar. Dia bilang, General, I agree to you. Dia tunjuk menterinya, pokoknya bikin ini, saya investasi investor terbesar di situ. Nanti kita umumkan di G20. Dia bilang, General Luhut, saya akan datang 2 kali ke Indonesia, laporkan sama Presiden Jokowi. Anda bisa bayangkan begitu, saya akan datang sebelum G20 dan dengan G20. Kenapa ini bisa terjadi? The credibility. Saya ulangi ya, kenapa ini bisa terjadi? Credibility, you cannot buy the credibility. Orang lihat performance-mu kok, lihat data kok. Orang bilang, oh ada yang setuju, gak setuju. Dan saya bilang, oh Nabi aja ada yang setuju, gak setuju kok, apalagi kita. Jadi nggak usah terlalu berpikir lah. Jadi kita jangan merasa bahwa kita ini harus semua setuju sama kita. Biasa, tapi saya titip pada Anda yang limun, nggak usah berkelahi. Kalau Anda suka kopi, saya suka teh, kan boleh berkawan juga. Boleh kan? Ada yang suka pakai parfum A, parfum B, ada yang tidak suka pakai parfum. So what? Yang penting visi kita sama, membuat rakyat sejahtera. Itu yang saya titip pada kalian anak-anak muda.
Kemudian Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, saya sudah singgung dari mulai ocean, geothermal, bioenergy, tidal itu tadi, solar panel. Tadi ada teman saya bilang Singapura minta mau bikin 3 gigawatt solar panel di Indonesia terus kemudian bawa di Singapura. Itu kan besar investasinya. Kalau dulu langsung kita bilang iya, kalau sekarang oke, kita lihat gua dapat apa dari situ. Saya bilang lokal konten harus dapat di Indonesia. Solar panelnya harus buatan kita, kabelnya harus buatan kita, studinya bersama kita, pajaknya harus buat kita. Kemudian berapa lama itu, setelah itu milik kita. That's Indonesia today. Beda dengan yang lalu. Kemarin 2 deputi saya, itu si siapa, Seto dengan si Rahmat, itu negosiasi dengan CBL mengenai tadi pembuatan lithium baterai. Mereka berdebat lama angka sampai CBL-nya bilang, wow, dia bilang Indonesia betul-betul beda sekarang. Because we understand the number. Jadi saya titip sama Anda, kalau Anda punya degree teknologi, belajar juga mengenai finance. Saya ulangi ya, kalau Anda ngerti teknologi, belajar juga finance, dan belajar hukum. Atau 3-tiganya, paling tidak 2 dari 3 itu. Karena itu harus kait berkait. Jadi finance itu menurut penting supaya kita jangan dibodoh-bodohin sama orang-orang yang bule-bule itu. Kita jangan di outsmart sama dia, kita nggak ngerti angka. Kemudian Indonesia memiliki cadangan nikel, bauksit, tembaga, timah melimpah dan dibutuhkan energi. Ini kita punya semua ini. Tadi Anda sudah lihat akibat perang Ukraina tadi, Rusia, semua barang ini naik semua nih. Termasuk palm oil, termasuk batu bara. Semua naik. Jadi tahun ini saya bilang Bu Ani kemarin, nih kau punya penerimaan pajak pasti lebih dari 103%. Karena apa? Simbara akan membuat penghematan. Sistem tadi, pelabuhan, ini, hilirisasi. Pasti kita insya Allah kita berdoa. Harga minyak naik, ya, tapi kita dapat compensate dari yang lainnya lagi. Nah, transformasi ekonomi akan meningkatkan PDB kita. Ini slide ini akan lihat. Ini kita dibuat model sama teman-teman ini, adik-adik semua di kantor saya. Ini ketika sekarang. Dan kalau kita tumbuh dengan begini, kita dengan sekarang saja posisi yang tanpa e-katalog apa segala macam, pertumbuhan kita kira-kira 5,8%. Kalau efisiensi kita lakukan lagi, hilirisasi terus lagi, saya pastikan angka ini bisa nanti mungkin 6,5 atau berapa persen. Itu income per kapita kita akan dekat $10.000 pada tahun 2030. Nah, untuk mencapai target PDB per kapita $10.000, nah SDM itu sangat penting. Kalau Anda lihat SDM kita, begini posisi kita sekarang. Ini Indonesia, ini Cina misalnya contoh. Kita tuh marah-marah sama Cina, aku kadang-kadang tuh sedih lihat itu. Padahal Abu Dhabi itu, Riyadh itu, sama Cina itu hopengan itu, begini banget. Kita hubungan Cina, saya dibully itu terus. Dibilang ini antek Cina, saya bilang nenek lu nenek antek Cina. Mana kita bisa jadi antek siapa? Kita antek Republik. Tidak. Tapi kita kan harus cari ilmu kemana saja. Yang sekarang mau saya ini, maaf ya kalau saya bolehlah agak sombong dikit. Saya punya hubungan dengan hampir semua tuh mereka bagus. Tapi saya akan bilang sama Anda, yang ngasih duit sampai hari ini ke Republik kita itu baru Cina yang saya lihat, Abu Dhabi, ini Sun dengan Saudi. Amerika saya saksi, saya berhebat kerja, tanda tangan di White House, next to the office of the President Trump. I was there. Tekeng itu barang. Hari ini aku lihat di mana $2 miliar, tak ada. Dan saya bilang ke Antony Blinken itu, Menteri Luar Negerinya, kalian jangan marah-marah sama kami, saya bilang soal hubungan Cina. We know how to handle Indonesia. Indonesia itu tidak akan bisa berkiblat kepada salah satu negara manapun di dunia. Kenapa? Kita terlalu besar untuk berkiblat itu. Tidak akan terjadi. Jadi sama kalian yang muda-muda, saya katakan sama kalian, tidak akan pernah terjadi. Saya sudah semua ngalamin. Saya lama di Kopassus, 21 tahun saya di Kopassus. Hampir semua medan operasi di Indonesia saya ikut. Tidak mungkin saya hianati Republik ini. Ya tidak akan mungkin. Anak buah saya gugur berapa? Apa bisa saya hianatin itu? Tidak mungkin.
Yang ngomong-ngomong itu belum pernah merasakan bagaimana mau mati, melihat anak buahnya mati, gugur. Dia belum mengalami, saya ngalamin. Itu dalam lubuk hati saya. Jadi tidak akan itu. Tapi yang saya mau, kita harus kuat, kompak. Harus satu. Nah ini kalau kita lihat di sini, tadi next slide. Apa slide tadi bagi perbandingan 7 pilar global inovatif index. Coba. No, sebelumnya. Ya ini, kita rendah sekali di sini. PISA kita rendah juga. Matematik rendah. Ini lihat, Anda lihat ini. Ini harus kita perbaiki, tidak boleh nangis. Bagaimana kita memperbaiki ini semua? Semua kita punya tanggung jawab. Ini kan bukan kejadian 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Ini kejadian puluhan tahun. Nah kalau kita lihat skor PISA matematik Indonesia rendah dibandingkan negara-negara di dunia. Ini coba, kita yang merah ini. Lainnya di atas ini. Anda beruntung masuk di UNER ini. Anda pasti sudah di atas ini matematiknya. Tapi banyak kan rakyat kita itu ya di sini. Apa kita berhenti? Apa kita harus berkelahi terus menyalahin habis energi kita untuk bertentangan? Ayo kita perbaikin matematik ini. Sekarang kita lagi lakukan itu. Kita train sekarang Pak Anu. Nah, Presidential Scholarship akan difokuskan pada bidang STM di universitas top dunia. Sekarang dibuat oleh Presiden. Disebut Presidential Scholarship. Jadi itu saya kira sudah mulai jalan, sudah mulai berapa top universitas masuk, dan saya kira nanti membangun kerjasama top universitas dunia nanti di ibu kota baru, misalnya UNER dengan Cambridge, misalnya UGM dengan mana, ITB dengan mana, dan seterusnya. Kita harus mau berkolaborasi. Dan sebagai penutup, ini saya kira mengatasi pandemi kita bisa lakukan dengan baik. Walaupun ini kompleks sekali, tapi saya kira itu bukan karena kerja satu orang. Orang bilang sama saya, Pak Luhut hebat enggak? Bukan karena saya. Itu karena teman-teman. Ini karena Pak Nur Cahyo, karena Pak Niko, karena Pak Wali Kota, karena Ibu Gubernur, karena kita semua. UNER punya kontribusi juga, semua kita. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau kita semua berkontribusi, berjumbang dengan baik, pasti bisa kita selesaikan. Dulu awal-awal pesimis sekali, dia bilang apa Luhut Panjaitan bukan epidemiolog. Saya bukan epidemiolog, tapi saya bisa menggunakan epidemiolog. As simple as that. Ya saya kumpulin tuh ahli-ahli dari UNER, dari UNER ya. Pak Windu dari UNER ya. Prof Windu. Prof Windu tuh jago. Apa yang saya mesti nyari-nyari dari luar negeri? Singapura itu membayar orang-orang jago. Ada Prof Hari dari UGM, ada Prof Iwan, Prof Pandu, dokter siapa, Prof semua Indonesia jago-jago, ada yang muda. Saya kumpulin. Ya kita pengen sekarang kami jadi tim. Tidak perlu Pak, Ibu. Ya kita dengerin, bukan tidak perlu. Kita dengerin lah. Tapi akhirnya saya bilang, Prof Siti itu, kepala guru besar kedokteran UI. Prof, kenapa sih kita mesti nunggu endorsement dari luar? Apa nggak bisa BP POM kita ngatakan kita siap begini gitu? Bisa juga, yuk kita bikin aja, saya bilang. Masa kita nggak percaya sama orang kita? Kan belum tentu sama genomnya kita dengan genomnya tempat lain. Sekarang kita sudah punya genome sequencing sendiri. Hebat. Bayangin tentara ngerti genome sequencing segala. Ya karena tiap hari saya tanya, ini binatang apa ini genom ini gitu. Ya lama-lama diberitahu. Kedua, dalam 8 tahun terakhir Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien, walaupun terus bersaing ini, terus akan berlanjut, belum selesai, lebih maju dan tidak terlebih tergantung pada komoditas. Karena dulu kita selalu harga komoditi naik, ekonomi bagus. Komoditi turun, kita tengkurap. Sekarang enggak, dengan ada 2 sayap ini saya kira kita akan bisa lebih bagus lagi. Pasca pandemi kita menghadapi tantangan besar yaitu perubahan iklim, dan Indonesia berkomitmen fokus kepada kebijakan perubahan iklim dan pengurangan emisi. Jadi kita energi transition mechanism kita masuk. Kita salah satu negara yang paling leading dalam program ini. Saya paksain bikin kelompok kerja, pokoknya ya bahasa tentara juga keluar Nur. Main pokoknya kamu 3 hari nginep di sana, selesaikan ini gitu. Dan alhamdulillah selesai. Jadi kita harus kerja. Jadi nggak boleh saya bilang beda-beda, cari jalan keluarnya. Masa beda terus?
Kan mesti ada yang yang benar atau setengah benar. Dan ternyata bisa. Kemudian Indonesia harus melakukan perbaikan untuk peningkatan produktivitas ekonomi, termasuk pengembangan sumber daya dan R&D. Nah, UNER ini saya kira salah satu universitas yang leading sekarang dengan tadi program vaksinnya, dan saya berharap vaksin ini nanti akan berkembang terus kepada vaksin-vaksin lain. Nah, diharapkan pada berbagai tantangan pasca pandemi untuk mencapai visi negara maju sebelum 2045, kita harus kompak. Ya, kita harus kompak, bersatu, memfokuskan pemikiran untuk memberdayakan bangsa kita ini. Jadi kita jangan membuang waktu kita untuk bersilang pendapat yang tidak perlu. Ada hal-hal yang tidak perlu diskusikan karena menurut keyakinan masing-masing sudah biarin aja begitu. Dan saya titip itu, dan saya titip UNER, supaya UNER ini menjadi satu universitas yang bisa menjadi kelas dunia. Sekarang nomor 240 sekian, saya kira itu luar biasa, dan saya yakin UNER ini nanti dengan tim yang kuat akan bisa masuk ke mungkin top 100 university di dunia. Dan kita harus pada ke situ. Dan saya bilang nggak mungkin tidak bisa. Dari 278 juta penduduk Indonesia, masa 0,5% nggak ada yang super pintar? Pasti ada. Dan yang super pintar ini kalau diberdayakan, entah apa latar belakang suku, agama, pangkat, segala macam, pasti kita hebat.